Film Semesta ini bercerita tentang apa? Jadi film ini bercerita tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh 7 orang di 7 provinsi yang berbeda di Indonesia dengan latar belakang agama dan kebudayaannya masing-masing. Dan langkah-langkah ini ternyata memelankan dampak climate change. Ini memang tokoh-tokoh sengaja dipilih mewakili daerahnya atau karena ceritanya? Dua-duanya. Jadi kami mencoba untuk membuat sedemikian rupa supaya kita bisa mewakili keragaman Indonesia dari sisi yang paling barat di Aceh sampai di Papua dengan juga keragaman kehidupan masyarakat yang tinggal di perkotaan, yang tinggal di perkebunan, yang tinggal dekat dengan hewan liar misalnya atau daerah pinggir pesisir laut gitu. Bagaimana sampai kemudian kalian berdua atau bertiga ya, dengan Nisa sebagai sutradara atau dengan teman-teman lah, itu bisa terpikirkan untuk membuat film Semesta ini? Jadi awal mulanya memang saya dan Niko bekerja sama mendirikan satu production company bersama-sama. Dan kami memiliki concern yang sangat tinggi terhadap isu-isu lingkungan. Oke, respon masyarakat ketika diputar gimana? Ini diputar di mana? Udah diputar di mana ya? Bulan Februari tahun Januari 30. 30 Januari selama bulan Februari diputar di beberapa kota, 10 kota di Indonesia. Responsnya kita cukup surprise dan senang ya. Ternyata mereka banyak sekali yang merasakan hal-hal justru yang tadinya kita tidak rencanakan. Misalnya ada yang nangis terseduh-seduh, ada yang merasa tertampar, ada yang merasa ya terharu lah sebenarnya dengan kisah-kisah 7 tokoh ini gitu. Karena 7 tokoh ini memang orang-orang yang kami sendiri kagum sekali ketika proses pembuatannya karena mereka mendedikasikan hidupnya untuk menjaga budaya dan juga alamnya sekaligus untuk kebaikan dan kesejahteraan mereka. Kalau 7 tokoh tadi, itu bisa nggak berbagi kisah siapa saja atau apa cerita dari 7 tokoh ini? Tadi kalau Niko bilang kan dimulai dari Bali nih, Pak Ya. Cokorda Rake Kertiase. Kertiase. Ya. Nah ini siapa ini? Beliau ini adalah seorang pendesa di Ubud, dari Puri Ubud. Beliau ini adalah orang yang orang yang bertugas untuk menjaga adat istiadat dan budaya di wilayah Ubud di Bali. Tuh. Nah kalau yang berikutnya, Agustinus Pius Inam dari Kalimantan Barat ini, bagaimana? Dari Kalimantan Barat. Jadi Bang Inam, kami memanggilnya Bang Inam. Bang Inam ini adalah salah satu ketua adat di kampung Sungai Utik. Nah, Sungai Utik ini memiliki tradisi yang sangat menarik karena mereka memiliki zonasi hutan. Hutan utama disebut sebagai hutan keramat, itu adalah hutan yang tidak boleh disentuh sama sekali. Kemudian ada hutan yang khusus untuk kehidupan sehari-hari, ada hutan yang khusus untuk membangun rumah, dan lain-lain. Jadi zonasi ini mereka atur secara adat, dan mereka secara tegas menolak ada intervensi dari perusahaan untuk masuk ke dalam kampung mereka. Nah yang ketiga, ada Romo Marcelus Hasan dari Manggarai, NTT. Romo Marcelus Hasan itu adalah pemuka agama di Desa Manggarai di NTT. Ketika dia datang ke sana, desa itu tidak memiliki listrik. Tapi sebagai kompensasinya masyarakat menggunakan genset. Kemudian dia mulai berpikir gimana ya caranya supaya masyarakat menggunakan sumber energi yang lebih sustainable. Dan dia bersama-sama masyarakat kemudian secara swadaya membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ini ada satu lagi cerita mengenai Almina Kacili dari Papua Barat ini ya, Kapacol. Jadi kami sebenarnya awalnya ingin mengangkat tentang adat Sasi. Sasi ini adalah sebuah perjanjian gitu ya yang disepakati oleh sebuah desa atau sebuah kelompok untuk tidak mengambil hasil hutan ataupun hasil laut. Dalam luasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Saya catat ada Muhammad Yusuf dari Aceh. Betul. Pak Muhammad Yusuf ini adalah pemuka agama. Kebetulan desa Pak Muhammad Yusuf ini di Aceh dekat dengan habitat gajah. Sehingga pada saat kami mau syuting ke sana, ada kabar bahwa ada satu kebun yang dirusak oleh gajah. Ketika ada kebun dirusak oleh gajah,
Pak Imam Yusuf itu langsung memberikan khotbah dan langsung memberikan ajakan kepada masyarakat untuk tidak menyakiti gajah. Kemudian ada dari Jogja ini, Iskandar Waworuntu. Ini siapa lagi nih? Pak Iskandar Waworuntu ini adalah seorang yang mempraktekkan ilmu permaculture. Apa itu? Permaculture ini adalah ilmu bercocok tanam yang menyerupai hutan. Jadi agroforestry. Jadi dia mempraktekkan cara bercocok tanam yang ramah dengan lingkungan, yang justru memberikan kebaikan terhadap lahan yang dia kelola. Oke, menarik. Dan ada juga Siti Soraya Cassandra. Ya. Ini Jakarta ya? Dari Ini di Jakarta. Kasih sedikit perspektif tentang kenapa Sandra yang waktu itu dipilih. Berkebun di tengah kota Jakarta dengan prinsip tunggu. permakultur. Tunggu. Kalimat berkebun di tengah kota Jakarta. Ya. Oh, ini yang membedakan aku ya dengan Sandra ya. Ya. Aku berkebun di desa. Di desa, ya. Ini di tengah Oke, kota. berkebun di tengah kota terus. Dengan prinsip permakultur. Jadi bagaimana sebenarnya waktu itu kita mau mencari, mungkin nggak sih kita yang tinggal di kota ini melakukan hal tersebut? Apa pesan dari keseluruhan film ini yang ingin disampaikan? Mulai dari Mandy, baru Nico. Kalau saya ingin sekali menyampaikan bahwa siapapun kita, langkah-langkah kecil kita bisa berarti untuk alam. Jadi jangan berpikir bahwa karena climate change ini suatu masalah yang besar. Memang besar, Iya. tapi hanya bisa diselesaikan oleh solusi-solusi besar. Semua orang yang melakukan langkah-langkah kecilnya sendiri bisa membuat perubahan. Oke, Nico, kalau dari kamu apa pesan yang ingin kamu sampaikan melalui film ini? Yang pertama, ingin mengajak orang untuk mengingat kembali bahwa manusia dan alam ini bukan dua hal yang terpisahkan. Kita ini jadi satu, kita menjadi bagian kecil justru dari alam. Jadi alam itu bukan untuk dikuasai, tapi untuk dikelola dan diajak kerjasama untuk kesejahteraan manusia. Gitu. Jadi dengan melihat alam dengan cara seperti itu, mudah-mudahan kita bisa jadi lebih punya kehidupan yang sejahtera dengan lebih sustainable. Iya, menarik karena film yang kamu buat itu film tentang orang gila ya, orang-orang tidak waras, orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Judul filmmu apa ini? Ini film pendek, judulnya adalah Tak Ada Yang Gila di Kota Ini. Tak ada yang gila di kota ini? Iya. Lah terus kenapa kamu cerita tentang orang gila kalau nggak ada orang gila di kota? Jadi itu ironi ya sebetulnya ya, malah. Oke. Jadi film ini diangkat dari cerpen karya sastrawan Indonesia Mas Eka Kurniawan. Oke. Tapi kenapa kamu tertarik pada orang gila ya, urusan orang gila ini? Iya. Jadi waktu itu memang kesempatan pertama datangnya adalah dari produser saya, Mas Adi Eka Tama, mengajak saya untuk membuat membuat film pendek dari cerpennya Mas Eka Kurniawan. Gitu. Kenapa kamu tertarik untuk ngangkat cerita tentang orang gila ya? Iya. Jadi saya tumbuh besar di Yogyakarta. Dan setiap kali SD dari saya jalan dari sekolah, dari rumah berangkat ke sekolah maupun pulang sekolah ke rumah, di sepanjang jalan saya sering melihat orang-orang dengan gangguan jiwa ini di jalanan. Dan saya pun juga menjadi hafal tabiatnya. Nah, saya tumbuh dengan kondisi ini sampai sekitar 2 tahun lalu saya melihat beberapa berita maupun liputan yang mengatakan bahwa orang-orang dengan gangguan jiwa di daerah Jawa Timur gitu ya, itu dibuang ke hutan. Jadi di dekat Blitar dan di dekat Tulung Agung gitu ya, orang-orang dengan gangguan jiwa ini diangkut gitu ya dari jalan dan dibuang ke hutan dan dibiarkan kedinginan ataupun dibiarkan tinggal di dalam hutan. Kalau di film Tak Ada Yang Gila di Kota Ini, itu kamu menceritakan apa di situ? Ceritanya adalah tentang petugas hotel yang terletak di sebuah kota di pinggir pantai, tidak disebut secara spesifik kotanya di mana. Yang mana setiap musim liburan tiba, petugas hotel itu diperintahkan oleh pemilik hotel untuk menyapu bersih orang-orang dengan gangguan jiwa di jalanan kota. Regas, apa yang menjadi tantangan terbesar kamu waktu bikin film Tak Ada Yang Gila di Kota di kota ini? Di kota ini. Tantangan terbesar tentu saja adalah bagaimana kita memvisualkan orang-orang dengan gangguan jiwa ini. Karena pasti
Di film ini digambarkan ada 4 karakter, 4 tokoh yang berperan sebagai orang dengan gangguan jiwa. Nah, berarti tantangannya adalah bagaimana cara memvisualkan mereka. Saya tidak ingin visualnya ini adalah untuk mengobjektifikasi atau kemudian mengeksploitasi keberadaan mereka di dalam frame film. Jadi kamu tidak ingin agar orang dengan gangguan jiwa ini menjadi olok-olok di situ ya? Betul. Oke. Karena memang di dalam film ini ceritanya para petugas yang membuat pertunjukan rahasia ini adalah tujuannya adalah mengeksploitasi orang-orang dengan gangguan jiwa ini agar ditonton oleh para turis. Nah, kalau kita sebagai filmmaker memotret mereka dengan sinematografi yang eksploitatif gitu ya, apa bedanya kita dengan tokoh yang ada di situ? Sehingga itulah yang membuat jadi tantangan dalam mengemas shot dan sinematografi dalam memvisualkan aktivitas mereka. Film Tak Ada Yang Gila di Kota ini, Iya. apa pesan yang kamu mau sampaikan kepada penonton? Iya. Saya selalu beranggapan manusia itu dikaruniai sesuatu yang disebut rasa nikmat. Manusia itu selalu mengejar rasa nikmat yang mana sebetulnya rasa nikmat itu tidak ada batasnya. Semakin kita mencapai suatu level, kita ingin mencapai level yang lebih tinggi. Nah, seiring kita mengejar rasa nikmat tersebut, manusia memiliki kecenderungan untuk mengorbankan orang-orang yang lebih lemah dari kita. Orang-orang yang lebih lemah ini dan tidak memiliki kemampuan akan terus direnggut haknya supaya kita memiliki rasa nikmat yang lebih lagi gitu. Dalam film Tak Ada Yang Gila, manusia-manusia yang lebih lemah ini digambarkan atau dimetaforakan dalam bentuk orang dengan gangguan jiwa. Karena mereka tidak memiliki power atau kekuatan sama sekali dan mereka harus bertumpu atau dibantu oleh orang lain seharusnya. Tapi orang-orang yang dengan kekuasaan yang digambarkan sebagai pemilik hotel ataupun petugas-petugas hotel ini justru malah memanfaatkan mereka gitu ya untuk kemudian mendapatkan uang tambahan dari acara hiburan rahasia ini yang diceritakan di film. Yang mana apakah harusnya sudah cukup kamu tuh hidup di rumah yang cukup enak, rumahmu di pinggir laut, kamu bisa makan cukup 3 hari, apalagi yang harus dikejar? Nah, ini menjadi pertanyaan saya, perenungan saya dan juga untuk menonton bahwa di mana limit itu, di mana batas itu untuk kita merasa cukup dan puas dan stop mengorbankan orang-orang lain. Aduh, Anggi, menarik sekali ini karena ternyata film Istirahatlah Kata-Kata tidak selesai-selesai untuk jadi pembicaraan. Karena setiap kali film itu diputar, setiap kali kita dapat cuplikannya, maka setiap kali kita teringat pada tokoh yang menjadi tokoh utama di dalam filmmu ya. Tapi yang pertama tentu kenapa judulnya Istirahatlah Kata-Kata. Ya. Ini agak aneh. Istirahatlah Kata-Kata itu diambil dari salah satu puisinya Wiji Tukul. Kemudian kita merasa bahwa kita harus memasukkan satu unsur yang juga menjadi apa istilahnya bagian penting dari kisah dan perjalanannya Wiji Tukul. Tapi juga ada bagian dari karyanya Wiji Tukul. Maka saya mencari kira-kira puisi yang paling tepat untuk film yang seperti itu. Itu adalah puisi yang mana? Jadi saya mengambil Istirahatlah Kata-Kata sebagai judul itu. Apakah itu yang membuat kamu tertarik untuk mengangkat kisah Wiji Tukul di filmmu? Sebenarnya kalau bicara tentang Wiji Tukul sendiri, gap generasinya cukup jauh. Saya waktu tahun 90-an saya masih SD, masih SMP. Puisi yang pertama saya kenal di Wiji Tukul itu, dari Wiji Tukul, itu puisi yang diberikan oleh kakak angkatan saya di Jogja gitu, dia bawa ke kampung. Waktu itu saya sama sekali tidak melihat itu sebagai sebuah puisi yang puitis. Bapak saya guru bahasa Indonesia yang memberi saya puisi-puisi Amir Hamzah misalnya kayak gitu, yang lebih beda banget ya. Beda banget gitu. Tapi kemudian memang saya tertarik lagi ke Wiji ini ketika kuliah, ketika saya memasuki fase lain dalam hidup saya, berkenalan dengan banyak aktivisme dan juga sebenarnya sudah melewati masa reformasi. Jadi perkenalannya panjang gitu untuk sampai ke titik di mana saya tertarik untuk melihat lagi Wiji Tukul. Jadi ini sebelum bikin film risetnya berapa lama? Ada sekitar 2 tahun riset gitu. Itu sudah sama penulisan naskah ya. Jadi apa kesimpulan dari riset yang hampir 2 tahun itu? Salah satu kesimpulan besarnya adalah banyak ternyata puisi-puisi Wiji, catatan-catatan tulisan-tulisan sastra, karya sastra Wiji itu yang
tidak dikenal secara luas oleh masyarakat, dan kemudian membutuhkan semacam medium yang lebih populer untuk mengenalkan itu. Kenapa Wiji Tukul menjadi penting bagi seorang Anggi untuk menjadikannya sebuah film atau tokoh dalam film? Seperti tadi saya bilang bahwa sebenarnya saya itu berjarak sekali dengan Wiji dan situasi di tahun 90-an ketika teman-teman muda waktu itu berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan berpendapat, kemudian juga ujung-ujungnya sebenarnya menjatuhkan rezim Soeharto. Dan rasanya harus ada yang ditularkan, harus ada spirit yang kemudian tetap dinyalakan terus-menerus gitu. Supaya saya, generasi saya dan mungkin generasi berikutnya itu tetap punya referensi untuk kemudian melihat di masa itu ada loh situasi yang begitu mencekamnya di mana pendapat itu tidak dengan mudah bisa diutarakan. Kalau kemudian orang bertanya, apa pelajaran yang bisa dipetik dari cerita Wiji Tukul? Saya kira Wiji ini tokoh yang bukan siapa-siapa awalnya, tapi menjadi semangat yang terus-menerus ada. Jadi justru malah berawal dari kesederhanaan dia berpuisi dengan kata-kata yang lugas, itu menggerakkan pemikiran orang lain daripada misalnya ada kata-kata yang harus diolah sedemikian rupa sehingga tampak indah gitu. Tapi nggak mampu menggerakkan. Tidak mampu menggerakkan gitu. Kalau kemudian itu adalah hasil dari cernaan wawasan dia membaca buku gitu, atau menambah wawasan dengan berdiskusi dengan kawan-kawan dia di organisasi. Jadi jangan berhenti berdiskusi, rasanya seperti itu. Dan kalau Wiji bilang, apa guna baca buku kalau mulut kau bungkam melulu gitu. Itu rasanya menjadi sangat menarik kan. Apa guna baca buku kalau mulut kau bungkam melulu. Itu salah satu puisi Wiji juga.